Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendatipun kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena rumah kita yang sejati adalah di akhirat, di mana kita nanti berada di sana abadan abada, selama-lamanya. Ketika kita melihat riwayat buyut-buyut kita, Nabiullah Adam itu dulu dari surga lalu ke dunia. Insya Allah kita anak cucunya ini nanti akan kembali ke dalam tempatnya semula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena husnudzon billah, insya Allah kita termasuk minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menjamin bahwa orang-orang yang bertakwa itu tempatnya adalah di surga. Sebagaimana ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya adalah di surga, yang di sana banyak taman dan mata air yang mengalir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendatipun demikian, Allah juga tetap mengingatkan kepada kita semua. Misalnya di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, khitabnya jelas. Kita termasuk objek dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dijaga dari apa? Dijaga dari naro. Dijaga dari jangan sampai kita ini pernah walaupun semenit pun masuk di dalam neraka. Di mana neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Penghuninya di dalamnya itu juga manusia dan pohon-pohonan. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan di dalam neraka itu, surat Al-Ghasyiyah ayat 6, laisa lahum ta'amun illa min dori. Makanannya di sana itu dori. Dori itu adalah bahasa Arab, yaitu sebuah pohon yang banyak duri, kalau dimakan itu muntah. Kita saja di sini makan nasi pecel itu begitu nikmat, lalu akan makan pohon yang berduri. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan juga di neraka itu laisa lahum ta'amun wala ta'amun illa min ghislin. Surat Al-Haqqah ayat 36. Tidak ada makanan di sana di neraka itu kecuali darah dan nanah. Kita bisa bayangkan betapa ngerinya neraka itu. Karena itu wajar kalau kemudian Allah juga memberikan solusi supaya kita ini bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami
kehidupan di dunia ini yang baik, dan berilah kami juga kehidupan di akhirat yang baik, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu ini adalah garis besar bagaimana hidup itu selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, yang bisa memberikan juknis, petunjuk teknis secara detail itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadis beliau. Karena itu ada sebuah riwayat hadis sahih di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari. Rasulullah itu yang paling sering berdoa itu. Aksaru min du'ain Nabi itu adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kata kita namanya doa sapu jagat, tapi manfaatnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita ini bisa selamat di dunia dan juga bisa selamat di akhirat. Rasul juga memberikan juknis. Riwayat Imam Ahmad, hurrima, diharamkan, alan nari, masuk di dalam neraka. Jadi orang itu akan selamat dari neraka. Kata Nabi ada 4 golongan. Yang pertama hayyinun. Hayyinun itu artinya orang yang memiliki sifat rendah hati. Rendah hati itu bahasa Arabnya adalah tawadhu. Nah, karena yang hadir ini sudah pasti hakul yakin orang-orang yang tawadhu. Karena hakikat orang yang kibir atau sombong, lawan kata daripada tawadhu itu adalah sombong, adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Siapa yang tidak bisa menerima kebenaran itu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhan itu esa. Sudah secara rasional bahwa Allah itu esa, tapi ada orang yang tidak mau menyembah Allah, menyembah yang lain. Inilah orang-orang yang sombong. Sombong itu adalah batalul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Karena itu kita harus hati-hati. Allah juga menurunkan penyakit yang namanya taun, yang namanya COVID-19. Itu juga makhluknya Allah. Artinya itu adalah hal yang benar. Tidak boleh kita tolak. Kalau kita disuruh ikhtiar, hukumnya sunnah. Tapi kalau kita ridho dengan itu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi harus betul-betul ridho. Bukan karena takut disuntik lalu kita menolak vaksin misalnya. Ini adalah sebuah kebenaran. Karena itu kita kemudian sholat menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Ini bagian daripada tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang sombong juga sudah jelas. Nah, di antara 4 sifat yang terbebas dari neraka, yang pertama hayyinun, orang yang rendah hati, artinya tidak sombong. Yang kedua layyinun, orang yang ramah tamah, lemah lembut. Ini biasanya dipakai metodologi para dai. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dipakai juga oleh kita semua sebagai gurunya anak-anak kita, untuk mendidik anak kita di rumah supaya ku anfusakum wa ahlikum naro itu bisa tercapai dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga sahlun. Orang yang terbebas dari neraka itu adalah yang memiliki karakter sahlun, memudahkan, mudah sekali, tidak mempersulit. Jangan kayak mental birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terhadap kondisi saat ini di mana saudara-saudara kita banyak membutuhkan pertolongan kita, mari kita permudah, ya tanasaruna, saling tolong menolong sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Inilah
orang-orang yang nanti akan dibebaskan dari neraka. Hurima 'alan nar. Yang pertama hayyinun, yang kedua layyinun, dan yang ketiga sahlun. Lalu yang terakhir adalah qaribum minan nas, orang yang pandai berkomunikasi. Nah, di antara empat ini terintegrasi satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita melihat seorang tokoh secara teologis tidak sama dengan kita, tapi begitu baik, bahkan kepada ulama baik. Apakah ini bisa terbebas dari neraka? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang pertama tidak dipenuhi, yaitu hayyinun, belum tawaduk, wong tidak menyembah Allah. Nah, karena itu di antara 1, 2, 3, dan 4 ini terintegrasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konteks internal kita, hubungan kita kepada Allah dalam beribadah, bagaimana kita memiliki sifat tawadhu? Ba'dus sufi yang mengajarkan kepada kita, ketika kita beribadah kepada Allah itu bil ingkisari wal iftikori. Iftikor artinya kita ini merasa fakir, kita ini tidak punya apa-apa, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa Allah tidak bisa apa-apa kita. Karena itu kemudian Nabi kita mengajari. Ada salah seorang pendosa datang kepada Nabi. Bagaimana Nabi, saya ini pendosa? Akhirnya Nabi membimbing orang ini dengan sebuah doa. Udah, kamu berdoa aja, doanya seperti ini. Ini kamu amalkan. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, pengampunanmu ausa'u min dunubi, lebih luas daripada dosa saya. Dosa saya satu gunung, tapi maghfirah Allah satu dunia, tidak bisa dibandingkan. Warahmatuka, dan rahmatmu, kasih sayangmu. Kasih sayangmu itu lebih luas daripada amalku. Ini adalah praktek bagaimana iftikor itu. Ini orang tawaduk. Terus dengan demikian orang tidak pernah merasa punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, Nabi kita juga mengajari bagaimana menjadi orang yang tawaduk di hadapan Allah. Ketika kita selesai salat maktubah, di tahiyat yang terakhir sebelum salam, setelah kita doa tahiyat sebelum salam, maka kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari 1337 atau Muslim 584, bisa kita cek di sana. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari siksaannya neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan siksanya kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnahnya kehidupan serta fitnah kematian. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita nanti matinya husnul khotimah? Walaupun ar-roja, harapan kita kepada Allah adalah tetap husnul khotimah, tapi Allah yang memiliki hak prerogatif. Karena itu tuntunan Nabi kita seperti itu. Seperti itu. Yang terakhir, wa min syarri masihid dajjal, dan jeleknya Dajjal. Ada dua gelar yang berbeda disandang oleh satu. Ada Nabi Isa disebut Masih, Dajjal juga disebut Masih. Nah, yang Dajjal ini yang berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri masihid dajjal. Ini teorinya Kanjeng Nabi, bukan teori khotib. Karena itu ketika kita ingin terbebas dari neraka, mudah-mudahan keempat-empatnya itu bisa kita amalkan, baik dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari dengan sesama manusia, terutama dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wal dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim.